warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Allah dan diberikan kemuliaan. Mari sama-sama kita awali tausiah kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang tak pernah putus. Nikmat Allah itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, yakinlah pada saat itu ada nikmat Allah yang menyertai kita. Bahkan pada saat musibah yang diberikan oleh Allah pun, di balik musibah itu ternyata ada kebaikan yang mungkin saja belum kita ketahui. Kalau kita sudah tahu bahwa di balik musibah itu ternyata ada kebaikan, kita juga akan bersyukur dengan adanya musibah itu. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah saat mendapat nikmat itu mudah sekali. Tapi memuji Allah pada saat musibah susah. Kalau bisa, itu tingkat iman yang tinggi. Maka ketika dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena memang dalam segala keadaan Allah itu pantas untuk dipuji. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang syakirin, hamba Allah yang bersyukur. Tidak ada ruginya kita bersyukur, karena syukur yang kita berikan, yang kita buktikan, itu membuat nikmat Allah akan semakin bertambah dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat bagi yang bersyukur itu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga berada di atas sunnahnya. Kita sebagai umatnya senantiasa bangga untuk berselawat. Berselawat dan salam itu artinya kita mendoakan. Kita doakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kebaikan, dan itu biasanya menjadi bukti cinta. Bukti seseorang cinta kepada seorang yang lain itu ada pada doa baik. Istri akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi suaminya jika dia mencintainya. Begitu juga suami terhadap istrinya. Seorang anak akan senantiasa mendoakan kebaikan bagi ayahnya, bagi ibunya, jika dia mencintainya. Begitu juga kebalikannya. Kalau tidak ada lagi doa-doa baik, jangan-jangan cinta sudah tidak ada. Jangan-jangan dia sudah melupakannya. Nah, maka kita semua, saya yakin, adalah orang-orang yang sering mengaku mencintai Rasul. Kalau ditanya satu-satu yang hadirnya, cinta Rasul tidak? Saya kira jawaban kita sama, cinta Rasul. Tapi sudahkah kita buktikan cinta itu? Cinta tidak cukup dengan ucapan bibir, ucapan lisan. Tidak boleh sekedar lipstik saja,
tetapi harus ada bukti nyata dalam kehidupan. Salah satu dari bukti cinta adalah mendoakan, dan untuk Nabi itu dalam bentuk selawat dan salam. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kita mendoakan Nabi selamat padahal dia pasti selamat? Kita yang dalam masjid hari ini nih, seandainya tak berselawat sama Nabi, Nabi selamat enggak? Selamat. Nabi masuk surga enggak? Masuk surga. Durhaka pun kita semuanya, jauh kita semuanya dari sunnah beliau, beliau masuk surga. Cuma kita masuk surga atau tidak? Itu lagi persoalannya. Oleh karena itu sebenarnya kebaikan berselawat itu bukanlah semata-mata untuk Nabi, tapi yang akan mendapatkan kebaikan dari selawat yang kita ucapkan adalah kita sendiri yang mengucapkan. Maka Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepada saya satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas salawatnya itu sebanyak 10. Sekarang siapa yang banyak dapatnya? Kita apa Rasul? Rasul dapat dari kita 1, kita dapat dari Allah 10. Siapa yang lebih banyak dapat? Jangan pernah ragu berselawat pada Nabi, akan dibalas oleh Allah. Dan ada beda nanti, karena yang berselawat pada Nabi itu bukan kita saja. Kita ini umat Islam yang berselawat pada Nabi itu berada pada level ketiga. Karena yang pertama kali yang berselawat itu Allah, yang kedua para malaikat. Ada ayat yang tak pernah lupa oleh khatib di hari Jumat, bunyinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya semua mereka berselawat kepada Nabi. Setelah itu baru Allah ajak kita, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, kalian mau tidak sama-sama satu kafilah dengan kami? Gitulah kira-kira ingin Allah katakan. Mau tidak kalian sama-sama kami berselawat pada Nabi? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, berselawatlah kepada kami. Sudah nih, saya, kata Allah, dengan malaikat-malaikat saya sudah berselawat. Kalian mau tidak? Maka ketika kita berselawat kepada Nabi, kita sedang bersama-sama satu kafilah dengan para malaikat, dan lebih mulia lagi kita bersama-sama dengan Allah mengucapkan selawat dan salam itu untuk Nabi. Jadi luar biasa fadilah dari selawat yang kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beda makna. Allah bersalawat, para malaikat juga bersalawat, kita juga bersalawat. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah bukunya pernah menjelaskan apa makna Allah bersalawat itu. Jadi arti makna Allah bersalawat itu adalah zakarahullahu fil mala'il a'la. Allah sebut dia, Allah bangga-banggakan dia di hadapan makhluknya di atas langit sana. Itu makna ketika Allah yang berselawat. Sekarang Allah membalas selawat itu untuk kita. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang dibangga-banggakan di hadapan makhluknya di atas langit sana? Apa bisa Allah seperti itu? Bisa. Allah bisa titip salam, karena ada hadis yang ngomong seperti itu. Suatu ketika Rasul ketemu dengan Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab itu salah seorang sahabat yang sangat terkenal bagus bacaan Qur'annya. Nabi ketemu dengan Ubay, apa kata Rasul? Ya Ubay, Allahu yusallimu alaik. Wahai Ubay, Allah titip salam sama kamu.
Jadi Jibril datang nemuin Nabi Muhammad, bilang ke Ubay itu kalau Allah titip salam. Nangis Ubay. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, adzakarani Allahu bismi ana fil mala'il a'la? Apakah Allah sebut langsung nama saya? Kata Rasul, iya. Tambah menangis dia, karena yang nyebut namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan titip salam. Kalau Allah sudah titip salam, apa lagi? Salam kan selamat. Berarti Ubay masuk surga. Kita kalau camat dia titip salam ke kita, betapa bangganya rasanya kita kalau ada pejabat-pejabat tinggi jabatannya titip salam sama kita. Bangganya luar biasa. Sekarang yang titip salam itu adalah Allah. Keselamatan, salam itu keselamatan. Kalau Allah yang mengucapkannya, maka dia berarti orang yang pasti selamat. Jadi ikhwati fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita ambil kemuliaan diri kita dengan cara memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apapun orang menghinakan Nabi kita itu, dia akan tak pernah hina. Tapi kita jangan ikut-ikutan pula dalam menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita lakukan justru adalah bagaimana kita setiap saat memuliakannya, berselawat kepadanya, membela sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Suatu hari di mana semua kita akan merasa bahwa amalnya kurang. Tidak akan ada di antara kita nanti di yaumul mahsyar itu yang merasa amalnya banyak. Pasti merasa kurang. Oleh karena itu, kalau memang pasti merasa kurang, rasakanlah kekurangan itu mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Jangan pernah menganggap bahwa amal kita ini sudah banyak. Sebanyak apapun. Ada orang pergi berhaji 40 hari di sana. Kalau sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat pahalanya bisa 100 ribu. Di Masjid Nabawi kurang pula daripada itu. Dikalikannya 40 hari. Berarti amalnya sudah banyak. Pulang haji tidak pergi sholat jemaah lagi. Kenapa? Karena amal sudah. Jangan pernah menganggap amal kita banyak. Walaupun menurut kita yang kita kerjakan banyak. Kenapa demikian? Karena kita tak tahu dari yang kita kerjakan itu kira-kira berapa persen yang diterima oleh Allah. Adakah setengah dari yang kita kerjakan itu diterima? Adakah sepertiga? Adakah seperempatnya? Atau jangan-jangan tak ada yang diterima oleh Allah? Kok bisa Pak Ustaz tidak diterima? Mungkin tidak ikhlas, mungkin asal-asalan, asal jadi, mungkin terpaksa, mungkin awalnya menghindar tapi karena nggak bisa lagi ngelak, akhirnya laksanakan juga. Mungkin ini, mungkin itu, ada banyak kemungkinan yang membuat amal-amal kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kita berharap, setiap kita beramal selalulah berharap agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita lakukan. Setiap kita berdoa senantiasa berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada saya, kita akan berbicara insyaallah seputar sirah nabawiyah. Sirah itu artinya sejarah. Bisa kita artikan dengan sejarah. Berarti kalau sirah nabawiyah, sejarah Nabi, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata memang sirah itu punya kekuatan tersendiri. Sejarah itu punya daya. Ada sumber daya alam,
ada sumber daya manusia, ada sumber daya sejarah. Dengan memahami sejarah, dengan menggali sejarah, kita akan mendapatkan satu kekuatan dalam pribadi kita. Ada imunitas yang akan menjadi kuat dalam diri kita dengan mengenal sejarah. Dulu kaum Aus dan Khazraj itu dua kabilah yang sering bersengketa dulu di kota Madinah. Tapi ketika Nabi datang membawa konsep Islamnya, dua kabilah ini bisa berdamai. Tetapi satu ketika Nabi masih hidup waktu itu, Aus dan Khazraj ini kembali mengingat-ingat sejarah lamanya. Dua kabilah yang punya kekuatan, punya egonya masing-masing, masing-masing kembali mengingat sejarah lamanya, dan hampir kembali terjadi permusuhan. Begitulah kekuatan sejarah itu. Kata Nabi, apakah kalian akan kembali bertikai? Wa ana baina azhurikum, sementara saya masih ada di tengah-tengah kalian. Aneh ini kata Rasul. Masih ada saya, kalian masih ingin. Apalagi kalau Nabi sudah tidak ada. Maka gambaran perpecahan setelah Nabi wafat itu luar biasa memang. Akan terjadi banyak perselisihan setelah Nabi wafat, itu sangat memungkinkan. Karena Nabi ada saja, yang dulunya sudah bisa berdamai, tapi karena mengingat catatan sejarah masa lalu, mengingat kekuatan mereka masing-masing, mereka kembali ingin berkelahi, bertikai. Nah, oleh karena itu sejarah Rasulullah SAW itu akan menjadi penting bagi kita dan akan menjadi kekuatan sendiri dalam perjalanan keagamaan kita. Akan berbeda nanti ketika kita tidak mengetahui sejarah Nabi kita, lalu kita beragama dengan agama yang dia bawa. Itu akan berbeda ketika kita menjalankan agama Rasul, agama yang dibawa oleh Rasul, dan kita paham serta mengerti dengan sejarah perjalanan kehidupan beliau yang dibaliknya memang ada banyak ibrah, ada banyak pelajaran. Ibnu Hazm Al-Andalusi Az-Zahiri justru cenderung mengatakan bahwa sejarah Rasul itu diantara bentuk mukjizatnya. Coba bayangkan, jarang-jarangnya orang yang mengatakan seperti itu. Tapi Ibnu Hazm cenderung mengatakan bahwa sejarah Nabi itu sendiri sesungguhnya adalah bagian dari mukjizat. Tidak ada orang yang catatan sejarahnya, nabi-nabi terdahulu yang catatan sejarahnya selengkap catatan sejarah Rasul. Tidak ada. Kenapa demikian? Di sini letak ijaznya itu nanti. Sejarah Nabi kita itu sudah dimulai pencatatannya, bahkan beliau belum lahir. Kalau sejarah Nabi Musa, seberapa banyak kira-kira penggalan sejarah Nabi Musa yang disebutkan? Sejarah Nabi Yusuf yang agak lebih lengkap, ada satu surat Yusuf yang mau menceritakan sejarah perjalanan kehidupan Nabi Yusuf. Masuk dia ke dalam sumur, dimasukkan, lalu pergi ketemu dengan pedagang, dibawa ke Mesir, sampai pada akhirnya ketemu lagi dengan ayahnya pergi ke Mesir. Itu lebih lengkap daripada yang nabi-nabi yang lain. Tapi untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah SAW, catatan sejarah kehidupannya itu sudah ada, kita bisa tahu bahkan dia belum lahir. Dan Al-Quran bercerita itu ketika Al-Quran menceritakan kisah Ashabul Fil, ketika Allah bercerita tentang Ashabul Fil, terjadinya Ashabul Fil itu Nabi sudah ada belum kan? Itu tahun dimana menjelang Nabi akan dilahirkan. Maka kita kalau lihat buku-buku sejarah Nabi apa saja, ini salah satu dari buku sejarah.
waqafat tarbawiyah fi siratin nabawiyah. Ada nilai-nilai tarbiyah yang bisa diambil dari sejarah Nabi. Apa saja nanti buku sejarah yang kita baca selalu saja mengawali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan. Sudah diungkit-ungkit apa yang terjadi sebelum Nabi dilahirkan. Apa tanda-tanda irhasat? Apa tanda-tanda yang diberikan oleh Allah bahwa Nabi akan lahir? Dia masih kecil, ada lagi tanda-tandanya. Ada batu yang mengucapkan salam, pohon-pohon yang mengucapkan salam. Jadi batu-batu di kota Madinah ucapkan salam pada. Ini kalau kita bawa pada logika kita, tidak masuk ini. Gimana ceritanya batu mengucapkan salam? Gimana ceritanya pohon-pohon mengucapkan salam? Bahkan banyak riwayat yang menceritakan ada di antara pohon yang tunduk kepada Rasul. Ada sebuah buku judulnya Ubudiyatul Kainat. Ubudiyatul Kainat itu penghambaan para makhluk. Jadi yang menghamba kepada Allah itu bukan hanya manusia, tapi semua makhluk yang ada. Ada banyak riwayat yang diceritakan kepada itu pohon-pohon sendiri tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan penghormatan karena dia adalah seorang nabi. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, akan sangat penting dan menarik sekali kalau seandainya kita mencoba untuk menggali sejarah Rasul, yang barangkali nanti kita tidak akan membahas ceritanya seperti perjalanan seseorang yang perjalanan begitu saja, tapi justru yang kita inginkan nanti dari kajian sirah itu adalah bagaimana kita bisa menarik ibrah, menarik pelajaran di balik setiap penggalan sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada semacam ad-durus at-tarbawiyah. Kalau buku ini menamakan waqafat tarbawiyah, nilai-nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ada banyak fungsi sejarah itu. Apa yang akan kita dapatkan dari sejarah itu? Kenapa saya katakan tadi di awal bahwa sejarah itu penting? Yang pertama sekali, dari sejarah atau sejarah itu bagi kita bisa menjadi motivasi. Jadi motivasi dalam banyak hal di kehidupan kita itu akan bisa kita dapatkan dari sejarah. Motivasi seperti apa? Motivasi mempertahankan keyakinan. Barangkali kalau kita bandingkan apa yang kita hadapi hari ini dalam menjaga agama kita, ujian-ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap kita dalam beragama, mungkin tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dihadapi oleh Rasul dengan para sahabat. Jadi motivasi beragama itu bisa kita dapatkan dari sejarah. Kalau kita baca sejarah itu baik-baik, maka akan terdoronglah kita untuk menjaga agama kita ini. Karena para sahabat dulu sudah membuktikan betapa mereka anggap enteng semua bentuk cobaan yang dihadapi, asalkan mereka bisa beragama, bisa menjaga iman, bisa menjaga tauhid. Itu ada di antara sahabat namanya Khabbab ibnu al-Arat. Khabbab ibnu al-Arat itu kerjanya adalah membuat, dia pandai besi. Jadi kerjanya itu buat pedang, buat tombak, buat rantai, macam-macam lah. Untuk peralatan perang dia bisa buat semuanya. Dia mendapatkan hidayah dan lalu dia masuk Islam. Biasanya kalau ada orang-orang jahiliyah yang masuk Islam, ini petinggi-petinggi Quraisy ini tidak suka ini. Selalu saja berupaya untuk bagaimana dia kembali kepada kekafiran.
Didatangilah dia Khabbab ibnu Arat ini oleh petinggi-petinggi jahiliyah itu, ketemulah dia sedang membakar besi. Karena dia pandai besi, dia sedang buat pedang. Diambil besi panas itu oleh petinggi jahiliyah tadi, diletakkan di dadanya sambil berbicara, sambil ngomong, kamu mau tidak kembali kepada kekufuran? Siapa yang tahan itu? Siapa yang bisa menahan siksa seperti itu? Apa katanya? Enggak. Lebih baik mati daripada kembali kepada kekufuran. Yang cerita yang paling masyhur itu biasanya orang cerita Bilal. Kalau Bilal itu ceritanya sudah sangat masyhur sekali. Dia seorang budak dari Umayyah ibn Khalaf. Dia masuk Islam. Ketika diketahui budaknya masuk Islam, Umayyah ibn Khalaf sangat tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Bagaimana supaya Bilal ini harus kembali kepada kekufuran? Di musim panas, dibaringkan Bilal itu di tengah padang pasir itu, diletakkan di perutnya batu besar, sambil meminta, kamu mau tidak kembali pada kekufuran? Jawaban Bilal satu saja, ahad, ahad, ahad. Tidak ada cerita kembali kepada kekufuran. Saya beriman kepada yang satu, yang satu, yang satu. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya lewat Abu Bakar. Abu Bakar sudah masuk Islam. Abu Bakar kan orang yang awal-awal masuk Islam. Akhirnya dibelilah oleh Abu Bakar budak yang namanya Bilal untuk dimerdekakan. Berapa kalian jual budak kalian itu? Kata Umayyah bin Khalaf, udahlah saya tidak butuh dia, kamu bawa saja. Akhirnya diminta uangnya, lalu Abu Bakar lah yang membebaskan Bilal dari siksaan itu. Ini motivasi dalam kita beragama. Mereka ingin menjalankan agama saja, itu betapa susahnya. Beribadah dengan cara diam-diam, tapi mereka tetap mencari kesempatan agar bisa beribadah. Kalau motivasi ini ada pada kita hari ini tidak ada hambatan beribadah itu. Walaupun diuji oleh Allah sedikit-sedikit dengan mungkin ada saatnya harta kita berkurang, atau pas saat panen sawit duitnya hilang, tidak seberapa tuh. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan cobaan yang dialami oleh para sahabat dulu. Tapi ada orang yang menjual akidahnya gara-gara kemiskinan. Ada orang yang siap pindah agama gara-gara duit. Ada orang yang siap meninggalkan keyakinannya kepada Allah agar dunia bisa dia. Banyak orang hari ini menjual agama Allah ini untuk mendapatkan dunianya. Asal mau aja bilang yang haram itu halal, dapat duit tuh. Ada orang yang ingin menghalalkan LGBT hari ini. Itu tidak kosong-kosong aja, itu ada duitnya tuh. Menjual keyakinan demi mendapatkan dunia. Orang dulu siap mati demi mempertahankan keyakinannya. Ada semacam motivasi yang kuat, yang luar biasa dalam beragama jika kita mencoba untuk menggali catatan-catatan sejarah. Keluarga Ammar itu ayahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Ketiga-tiganya termasuk yang di awal-awal masuk Islam. Karena dia masuk Islam, petinggi-petinggi jahiliyah lagi-lagi tidak suka. Itu diikat di batang pohon korma, ditombak. Coba bayangkan. Maka meninggallah Sumayyah itu. Sumayyah adalah perempuan yang mati syahid yang pertama dalam catatan sejarah. Jadi dalam catatan sejarah Rasul itu yang pertama masuk Islam, yang pertama mati syahid dari kalangan perempuan itu adalah namanya Sumayyah. Atau bahkan yang pertama mati yang pertama syahid secara keseluruhan. Meninggal pula setelahnya
namanya Yasir, ayah dari Ammar itu. Karena dipaksa untuk kufur, dia tidak mau. Akhirnya ditombak juga, dipanah juga, dan meninggal. Pas di giliran Ammar ibn Yasir, dia pura-pura mengucapkan kata kufur. Diucapkannya kata kufur itu, tapi pura-pura. Akhirnya dia selamat. Lari-lari dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, "Ya Rasulullah, saya terlanjur mengucapkan kata kufur." Itulah sebab turunnya ayat. Jadi tetap dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau dia dalam keadaan terpaksa, tapi lisannya itu sebenarnya hanya sekedar ingin terhindar dari siksaan ini saja dengan tujuan tertentu, tapi hatinya tetap beriman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barulah Ammar merasa kembali merasa senang karena ucapan kufur yang diucapkan oleh lidahnya, Rasul sendiri berdasarkan ayat yang tadi mengatakan bahwa dia tetap sebagai orang yang beriman. Lewat Rasul ketika mereka disiksa itu, apa kata Rasul? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Berarti Yasir dan Sumayyah orang yang sudah dijamin juga masuk surga. Maka banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang memberikan jaminan kepada orang-orang tertentu di kalangan para sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan ada Rasul di hadapan para sahabatnya, nanti akan ada 70.000 orang yang akan masuk surga di kalangan umatku yang tanpa hisab. Masuk surga langsung tanpa hisab. Adalah Ukasah, tunjuk tangan dia, apa katanya? Ya Rasulullah, saya ada tidak di antara yang 70.000 itu? Kan coba bayangkan betapa kalau sahabat dulu dibilang surga di hadapan dia, keinginan mereka hanya ingin masuk surga. Awak hari ini ngomong surga santai-santainya. Bahkan surga jadi bahan-bahan tertawaan, candaan. Jangankan surga, neraka pun jadi bahan tertawaan hari ini. Tidak tahu dia berapa panasnya neraka Allah itu. Itu jadi bahan apa namanya itu, candaan. Ada yang bilang gini, buatlah dosa itu banyak-banyak katanya. Nanti ditendang kita oleh malaikat itu dan lewat neraka itu katanya pas ditendangnya kita. Akhirnya tidak masuk. Ini kan jadi bahan tertawaan ini kan. Padahal orang-orang dahulu kalau bicara surga, bicara neraka, air mata mereka menetes. Bicara neraka, kenapa mereka menangis? Khawatir mereka masuk. Bicara surga, mereka menangis juga. Kenapa? Khawatir tidak masuk. Maka ada di antara para ulama dulu ketika dikatakan bahwa jannah itu arduha as-samawati wal ard. Surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Ada di antara mereka yang menangis mendengar bahwa ada ayat mengatakan bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa dia menangis? Dia ngomong begini, apakah ada setapak untuk saya dari yang seluas langit dan bumi itu atau tidak? Aduh aja setapak atau awak jadilah ibarat kapling ukuran yang paling kecil itu saja, alhamdulillah tidak ada jaminan kita mendapatkan. Maka Ukasah ngomong, ya Rasulullah, ada tidak saya di antara yang 70.000 tadi? Rasul bilang, kamu ada. Berarti Ukasah sudah dijamin masuk. Karena Rasul langsung. Yang kedua ngomong lagi, kalau saya ada enggak ya Rasulullah? Nah, Rasul orangnya cerdas. Kalau dijawab iya lagi oleh Nabi, akan ada lagi penanya yang ketiga, ada yang keempat. Apa kata Rasul? Sabaqaka Ukasah.
Ukasah sudah mendahului kamu dengan pertanyaan itu. Tidak jawab sama Nabi. Tapi Nabi tidak bilang tidak. Tidak pula dia bilang tidak ada. Hanya mengatakan sabaqaka Ukasah. Kamu sudah didahului dengan pertanyaan itu oleh Ukasah. Ada seorang nenek-nenek nanya Nabi. Yang ditanyanya adalah, ya Rasulullah, saya ini bisa masuk surga enggak? Jadi cita-cita mereka itu adalah masuk surga. Ini perlu kita tanamkan ke anak-anak kita ini. Cita-cita, sering kalau orang menanamkan cita-cita jadi polisi, jadi dokter, jadi macam-macam. Tapi itu untuk dunia. Yang perlu kita tanamkan cita-cita kepada anak kita masuk surga. Setelah itu dia mau jadi apa saja silahkan. Yang penting cita-citanya masuk surga. Nenek-nenek saja datang nemui Nabi, ya Rasulullah, saya ini bisa masuk surga enggak? Kata Rasul, mana ada nenek-nenek dalam surga? Akhirnya nangislah nenek tadi sambil pergi, merasa bahwa dia tidak akan masuk surga. Diminta panggil oleh Rasul, diutusnya seseorang, tolong panggil nenek tadi, bawa dia ke sini, dia salah paham. Karena Nabi ingin bercanda sebenarnya dengan nenek itu. Dibilang oleh oleh Rasul bahwa yang dimaksud oleh Nabi tidak ada tadi itu, di surga itu tidak ada yang tua. Jadi bukan berarti nenek itu tidak masuk surga, tapi nanti kalau masuk surga dia akan kembali muda, akan menjadi gadis. Yang ada hanya muda-muda semua, plus anak-anak yang memang menjadi orang-orang yang sebagai hiburan-hiburan yang ada di dalam surga. Nah, yang begini-begini ini sebenarnya adalah motivasi bagi kita dalam beragama. Betapa keinginan orang-orang dahulu untuk masuk surga itu ternyata luar biasa. Dan kalau sudah ada motivasi seperti itu, tentu akan diikutkan nanti dengan pengamalan dan pelaksanaan agama dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya motivasi agama, kita akan lebih taat kepada Allah karena kita sudah memiliki keinginan surga sebagaimana yang dimiliki dulu oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, dari sejarah nanti kita juga akan bisa mendapatkan bukan sekedar motivasi beragama, tapi solusi dalam menjalani kehidupan. Maka ada motivasi dan ada solusi. Siapa yang hidupnya tak bermasalah? Tidak ada. Semua kita punya masalah dalam kehidupan kita. Ada masalah ekonomi, ada masalah macam-macam, bahkan ada masalah agama sendiri, semangat agama. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah itu? Solusinya kita bisa berkaca kepada sirah bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah. Tak ada kita yang tidak punya masalah. Dan masalah itu seperti masalah dalam dakwah, ada banyak masalah dalam dakwah. Bahkan sesama dai hari ini sesama dai. Kalau dibaca sejarah Rasul, bagaimana Rasul menyelesaikan masalah dan bagaimana Nabi berdakwah, maka berbagai persoalan dakwah kita hari ini akan bisa teratasi. Nabi itu memiliki konsep dakwah yang sangat sempurna, yang pantas untuk kita gali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwahnya kadang-kadang dia tak sebut kalau ada orang yang bersalah, ada orang yang cenderung terjebak pada kesalahan. Kadang-kadang Nabi tak sebut hukum, tapi yang dikhitab oleh Nabi itu jiwa dia, jiwanya. Ada seorang pemuda bilang kepada Nabi begini, ya Rasulullah, saya ingin menjadi seorang muslim yang baik, semua akan saya kerjakan, tapi izinkan saya satu hal ya Rasulullah. Apa itu kata Rasul? Izinkan saya untuk tetap berzina.
Kalau kita lah yang ditanyanya apa kira-kira? Karena ada memang di antara sahabat yang ingin memarahi ketika masa ingin menjadi muslim yang baik tapi ingin berzina. Nabi tidak sedikit pun sebut-sebut hukum haram. Dipanggil oleh Nabi, sini kamu wahai anak muda. Didempetkan lututnya oleh Nabi ke lutut dia. Nabi bertanya, apa kata Rasul? Kamu ingin tidak perbuatan yang kamu lakukan tadi itu dilakukan oleh orang lain kepada ibu kamu? Katanya, tidak bisa katanya. Kamu mau tidak kalau perbuatan yang kamu lakukan itu dilakukan orang kepada saudara perempuan kamu? Disebutlah oleh Nabi satu persatu keluarga perempuannya, dan jawabannya satu, tidak bisa katanya. Jangan coba-coba lakukan. Apa kata Rasul? Kalau kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, berarti orang lain juga tidak suka. Apa kata anak muda yang ngomong mau berzina tadi? Mulai hari ini saya tidak ada hukum Nabi sebut itu. Karena terkadang kalau cepat-cepat sebut hukum itu kan beban kan. Jadi orang akan lari kena beban. Maka capek pun kita ngomong rokok itu haram, tidak akan diterima sama orang. Apalagi kalau dia sudah kecanduan. Maka mungkin untuk menghadapi mereka tidak pakai hukum, tapi pakai cara yang lain. Nah, jadi ada banyak solusi yang akan kita temukan dalam sejarah Rasul. Itu baru dalam persoalan dakwah. Karena dakwah itu penting untuk kita kedepankan. Contohnya, jangan sampai dakwah justru yang memunculkan permasalahan. Ada orang Badui, waktu habis ya. Ada orang Badui datang ke masjid. Orang Badui itu artinya orang perkampungan, orang Badui, orang pedalaman mana, masuk ke masjid Nabi, sampai dalam masjid pipis. Terbayang enggak pipis dalam masjid? Sahabat lain berdiri mau memukul sahabat yang tadi itu. Kata Rasul, jangan, biarkan dia selesai pipisnya. Setelah selesai dia pipis, dipanggil oleh Nabi, diminta satu gayung air, lalu disiram dan dipanggil oleh Nabi. Nabi hanya bilang begini saja, sesungguhnya masjid ini adalah tempat yang suci, yang tidak pantas untuk melakukan hal yang tadi kamu lakukan. Ini tempat zikir, tempat sholat, tempat baca Quran, jangan lakukan itu. Apa katanya? Saya tak pernah menemukan orang yang sesayang Rasul. Lalu ada doa yang diucapkannya. Berdoa dia, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ini yang Badui dari ini berdoa nih, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad saja, jangan sayangi orang selain kami berdua. Coba bayangkan doanya, sayangilah saya dan Muhammad saja, jangan sayangi orang selain. Saking bencinya sama orang yang memarahi tadi, dan saking cintanya sama Nabi. Tapi kata Nabi, jangan ucapkan itu. Qad dayyaqtal wasi', kamu sudah mempersempit sesuatu yang luas. Karena rahmat Allah itu luas, tidak hanya untuk kita berdua. Kemungkarannya selesai, kemudian tidak memunculkan masalah. Ternyata para ulama hadis yang mensyarahkan hadis mengakui bahwa cara yang paling tepat ketika itu adalah cara yang diambil oleh Nabi. Bukan memarahinya, walaupun pipis di masjid kan mungkar itu kan. Tapi Nabi pintar menghadapi kemungkaran. Kenapa Nabi yang paling benar? Karena kalau dia diusir atau ingin dipukul, akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan lari-lari sambil pipis. Kalau lari-lari sambil pipis, berarti tidak hanya setumpuk tempat yang kena najis, tapi sekeliling. Yang kedua, mungkin akan dia tahan, tapi itu akan menyakitkan dia. Maka cara yang paling tepat justru cara yang dipilih oleh
oleh Nabi. Membiarkannya, lalu tinggal minta satu gayung air dan disiramkanlah kepada tempat yang tadi ada najis. Karena masjid ketika itu tanah, tidak pakai semen, tidak pakai keramik, tapi hanya tanah yang kadang-kadang bisa menyerap air secara langsung. Ikhwati fillah. Jadi dari sejarah tadi kita katakan bisa mendapatkan motivasi dalam beragama dan juga mendapatkan solusi dalam kehidupan kita. Tadi kita contohkan solusi dalam dakwah, ada banyak solusi. Solusi dalam keluarga, bagaimana Nabi dengan istrinya. Siapa keluarga yang tidak ada bermasalah? Tidak ada, pasti ada. Bagaimana cara menyelesaikannya? Akan bisa kita dapatkan solusinya dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melaksanakan kajian-kajian seperti ini. Semoga ini menjadi ibadah bagi kita yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita serta memperberat timbangannya di akhirat kelak, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi ashabul yamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf karena waktu Isya sudah masuk dan diambil sedikit waktu Isyanya. Tapi mudah-mudahan tetap menjadi kebaikan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.